Sebelum kalian beli course atau beli kursus atau beli modul atau beli subscription yang ngajarin kalian tentang bikin video YouTube, mending kalian dengerin saya dulu. Pertama, semua yang diajarin dari course YouTube itu kalian bisa sebenarnya dapetin secara gratis. Saya udah nonton hampir 100 lebih gimana caranya bikin video YouTube. Udah dengerin 100 lebih podcast orang-orang hebat yang udah bikin YouTube. Udah belajar gimana caranya editing dan segala macam. Ujung-ujungnya ya cuma bisa saya rangkum jadi beberapa poin yang sekarang saya akan mau bagiin ke kalian gitu. Pertama, poin yang utama banget itu adalah menentukan seperti apa kalian ingin dikenal. Nentuin niche kalau kata orang-orang di YouTube gitu ya. Nentuin jalur kalian mau di bidang apa. Dan bidangnya cuma 2 sebenarnya. Entertainment atau edukasi. Udah, itu doang. Ada orang yang ngomong edutainment dan segala macam, ya itu bagiannya doang deh. Intinya cuma 2. Kalian pengen jadi hiburan atau jadi pengen pembelajaran. Sesimpel itu. Kalian tentuin dari antara 2 itu yang mana yang lebih cocok ke kalian, dan dari sana kalian baru bisa mulai topiknya seperti apa. Kalian pilih format yang paling gampang buat kalian buat, yang paling bikin kalian semangat, dan yang paling ya nggak usah ribet-ribet banget lah. Kasarnya yang kayak saya bikin aja kayak gini, nggak ada editingnya, tetap aja ada yang nonton gitu. Dan setelah kalian udah menentukan niche kalian atau seperti apa kalian dikenal, barulah kalian harus belajar yang namanya algoritma. Algoritma YouTube kalau saya ringkas ya, itu cuma intinya gini. YouTube pengen semua penontonnya atau semua orang yang masuk ke YouTube itu nonton video, dan nonton videonya lama. Semakin lama orang nonton video di YouTube, semakin mereka seneng. Itulah sebabnya kenapa channel-channel podcast seperti Deddy Corbuzier dan Joe Rogan gitu-gitu itu pada terkenal banget, karena semakin lama orang di YouTube, semakin banyak iklan yang YouTube bisa masukin. Otomatis win-win solution gitu. Semakin banyak orang, semakin banyak stay di platformnya YouTube, semakin banyak juga penghasilan YouTube dan juga penghasilan kita sebagai kreator. Terus kalau kayak gitu kita udah tahu, oke, berarti ada 2 hal yang harus saya pelajari. Gimana caranya orang ngeklik video saya, dan gimana caranya saya mempertahankan mereka untuk nonton lebih lama. Pertama, yang harus kita lakukan adalah belajar gimana caranya bikin title yang bagus dan thumbnail yang bagus. Udah, itu aja. Berhenti sampai di sana. Dan kalau kita bisa mastering namanya YouTube thumbnail sama YouTube title, kita bisa ningkatin yang namanya satu metrik utamanya YouTube, yaitu click through rate atau rata-rata klikan per video gitu. Seberapa sering orang yang ngelihat video kita di beranda mereka ngeklik video kita. Itu yang nomor 1. Yang kedua adalah retention rate atau lamanya orang nontonin video kita. Makanya penting banget buat kita belajar gimana caranya storytelling. Gimana caranya menjelaskan dengan baik, terstruktur, sehingga orang juga nanti ini berikutnya apa sih yang dia omongin, berikutnya apa sih yang dia lanjutin gitu. Nah, tapi masalahnya banyak banget orang-orang tuh yang gak sadar bahwa konten edukasi pun juga bisa menggunakan konsep storytelling. Nah, penting banget makanya buat kita ngertinya 3 hal. Pertama, ngerti apa yang mau kita omongin. Itu pertama. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita omongin, otomatis ya kosong. Orang juga bisa ngelihat gitu. Baru bentaran doang sadar mereka, kayaknya orang nggak ngerti apa-apa deh. Makanya kita harus dalemin materi kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita harus ngertiin psikologinya orang. Ada orang yang belajarnya cepat, ada orang yang belajarnya lama. Kita harus ngerti gimana caranya nyesuaiin pembelajaran kita atau nyesuaiin konten kita dengan target market kita. Dan yang ketiga adalah kita harus ngerti gimana caranya mengkomunikasikannya dengan baik. Karena sepintar apapun kamu, kalau kamu nggak bisa ngomongnya di depan kamera, ya orang lain nggak ada yang tahu seberapa pintar kamu. Konsep ini berlaku juga kok, nggak cuma di depan kamera YouTube, tapi juga berlaku di dunia nyata. Kasarnya ya, kalau di sekolah kita masih tahu lah, ada anak-anak yang diem-diem aja, tapi kan rapotnya kelihatan, ada hasilnya, rapotnya bagus gitu. Cuma kalau di dunia nyata, yang kasarnya kita tiap hari ketemu papasan doang, kalau kita nggak sempat ngobrol, kalau kita nggak sempat ngomong gitu, gimana caranya orang bisa tahu apa isi otak kita. Makanya mau nggak mau, kalau kalian pengen sukses di YouTube, harus belajar namanya effective communication, komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif, kalian bisa cari deh videonya. Intinya, tadi saya udah jelasin ya. Pertama, tentuin niche kalian. Kedua, kalian belajar cara bikin thumbnail dan title yang bagus. Ketiga, kalian harus pahamin materi, pahamin psikologi, dan juga pahami komunikasi. Oke? Sampai situ, terakhir adalah kalian harus konsisten. Karena kebanyakan orang baru bikin satu video, terus videonya nggak viral, udah langsung teriak-teriak. Ah, YouTube gagal, nggak bisa saya main YouTube, nggak bisa saya bikin YouTube. Cuy, semua orang yang mulai YouTube itu juga mulainya dari nol. Ada memang orang-orang yang sangat sukses dan sangat hoki, dan ya mungkin memang dari awal udah tahu algoritmanya gitu, dan mungkin ini juga bukan channel pertama atau channel keduanya mereka udah mencoba sana sini sehingga di saat video pertamanya keluar udah langsung viral. Nah, permasalahannya kalau kamu aja nggak melakukannya secara konsisten, kalau kamu aja nggak persisten juga, nggak teguh melakukannya gitu, nggak melakukannya secara terus-menerus, ya gimana kamu bisa dapetin buahnya? Kasarnya kalau misalnya kamu nanam benih gitu, itu satu hari benihnya nggak bercabang, nggak berkecambang, nggak menghasilkan buah, kamu cabut lagi benihnya, ya nggak akan bisa tumbuh gitu. Kalian harus ngelihat bikin channel YouTube itu sama seperti nanam pohon lah kasarnya. Tiap hari harus disiramin, tiap hari harus dipupukin, tiap hari harus dikasih sinar matahari yang bagus, harus terus-menerus dijaga dan harus diniatin gitu untuk diurusin gitu. Dan ya intinya sih itu aja yang udah saya pelajarin dari beli buku, nontonin ratusan video YouTube, ikutan kursus sana sini. Ujung-ujungnya cuma itu 3 hal. Gampang kan? Nggak perlu kalian buang-buang jutaan, ratusan ribu buat beli buku. Saya juga banyak yang ngebajak juga sih. Jadi ya, kasarnya, kan PDF gratis banyak ya. Ya intinya sih kasarnya, kalau kalian mau mencari ilmunya tuh ada loh. Ingat, sekali lagi, kalau kalian pengen sukses di YouTube, nggak usah buang-buang uang dengan beli kursus di YouTube, beli channel segala macem. Intinya tadi, tentuin niche, thumbnail, title, pelajarin materi, komunikasi sama psikologi, dan juga terakhir konsisten. Ya, ini yang terakhir nih yang paling susah. Dan yang terakhir ini yang paling bedain antara orang yang jadi YouTuber sukses dan orang yang jadi YouTuber gitu-gitu aja. Ada kan YouTuber yang sekali booming habis itu hilang. Nah, tapi ada juga yang udah 10 tahun, 15 tahun masih tetap ada di bidang YouTube, ada juga gitu. Makanya kalau kalian pengen jadi nomor 1 di YouTube, konsisten. Itu aja. Semoga video ini ngebantu. Nama saya Eskal Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.